Anak kalau dapat itu ini jalan ke nomor gue dari Jazi Syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah li hadrati Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala azwaji wa dzurriyyati wa ashabi ajmain wa ila jamil anbiya wal mursalin wa syuhada wa sholihin wal malaikatil muqarrabin wa ila masyayikhina wa masyayikhina Allahumma rafa' darajatah wa li masyayikhina al-marhum Badruddin Abdurrahman wa Badruddin Abdurrahman wa Badruddin wa tamin hambali wa sholih wa qurrain lah ya minhum ulama wa masyayikhina di sing ala daya wa bilan Allahumma warhamhum wa afihim wa syai'lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Sisanil abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa ashabina wa man ahsana ilaina. Sisanil almarhum wal marhumah. Subrik bijika sadia dan sadia Syai'lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salatan wa salaman adada khalqi wa ridwan nafsi wa sinata arsy wa bidada kalimati. Kemarin itu mata kunta idza toita bahasa tokal atau wa idza munita qabdokal man'u wa idza munita qabdokal man'u al man'u qabdoka. Wastadilu bidzalika ala subuti tuquliyatika wa adami sidqika fi ubudiyatika. Jadi kalau lagi dikasih enak, senang, dikasih susah, sedih, itu berarti kita kalau kata orang tasawuf masih punya sifat bocah. Dan belum bener, berarti ibadah ke Allahnya teh belum sidik, belum jujur, masih ada karena ya kita banget ini sebenarnya. Ya kan kalau mereka kan kalau kaidah-kaidah yang dulu apa itu? Dikasih musibah gitu tetap seneng karena yang dia lihat itu yang ngasih Allah, yang ngasihnya. Jadi kalau kayak tentara mah dilepas dalam hutan dia tetap dikerjain karena yang dia lihat yang nyuruh komandannya. Ya kayak kita kadang capek-capek umpamanya disuruh orang tua beli kenapa ngerjain yang ngelihat yang nyuruhnya taat. Ya kalau disuruh mau gara-gara ntar ada kembaliannya, kalau orang mau ntar diomelin mah kan kayak bocah. Ya beliin minyak kelapa ke warung, itu ada kembaliannya, hore gitu. Atau kalau orang ada kembaliannya, kalau orang mau bagel pakai sendal, jadi mau gara-gara takut bagel, jadi belum bener baktinya ke orang tua gitu. Dan kalau dulu mah kita begitu, karena kan kagak udah ke orang tua deh. Tapi orang tua kita yang suka pada ketakutan mah. Makanya suka dunia ditahan teh. Gua kalau udah tua orang punya apa-apa, ntar anak orang ada yang sayang gitu. Ya karena ideologi kita yang udah salah dari awal. Karena kalau orang dimanja, ini kalau dikerasin ntar udah gede keras. Padahal mah kalau bagus buat dia, biar dia sekarang kata dia keras dan ntar lu terima kasihnya. Dan kalau bahasa anak nyantri kan gitu, mau nangis sekarang Jawa sama anak, apa mau dikejar nangis ntar udah tua sama anak. Dan anak deh disuruh ngaji kagak, suruh kenal Tuhan kagak, udah gede pengen bisa nyenengin dia kan bohong itu. Terus kemarin itu wa idza waqa min kadanbun. Ini mah intinya kalau kamu berbuat dosa jangan putus asa, bisa jadi itu dosa terakhir. Itu kalau dosa itu dikerjainnya orang sengaja.
Ya umpamanya apa, habis ngomel terus apa, sadar, aduh gua tadi ngapa ngomong begitu ya, jangan disesal karena tadi mah bukan rencana ngomel itu, spontan. Bisa jadi tuh tujuannya pelajaran buat besok-besok, siapa tahu itu apa namanya kelancopan yang terakhir gitu. Memang kalau bahasa orang bijak makan mendingan nyesel diem. Kalau nyesel karena diem itu nyeselnya sekali, tapi kalau nyesel karena ngomong itu nyeselnya 10 kali ya. Ngapa kemarin gue diem baik itu nyeselnya 1, tapi kalau gara-gara ngomong, ngapa gue ngomong begitu, pikiran gue. Sebenarnya di situ nilai bagusnya apa, kesadarannya itu gitu. Di pelajaran besok-besoknya kan kalau orang tukang ngomong mah kayak tukang ceramah kayak Ustaz, ntar kepelitaknya di mana, di mulut. Jadi ada banyak ntar sebab keceosnya. Biasanya itu kalau udah di zona nyaman, plesetin, jadi nggak betah, nggak nyaman di situ. Kan banyak kan, ya baca gitu. Iya, ada baik kan dulu siapa itu yang tukang es lah, goblok itu kan ada baik keceosnya. Semua apik banyak lah toko-toko itu teh sengaja, padahal mah bagus buat dia. Coba kalau udah keenakan di begitu, orang teh bisa terlena juga. Kaidah selanjutnya kemarin tuh, kalau pengen punya rasa gede hati sama Allah, gede harapan, mau apa, menyadari Allah itu maha baik, lihat aja yang apa yang Allah kasih dari dulu ke kita gitu. Ya dari orang jadi ada, di perut udah di apa, pelihara, lahir udah di apa, dijamin rezekinya. Berarti kan Allah teh baik. Kadang-kadang kita kan kalau orang kayak nggak adain duit, orang-orang yang bisnis itu yang babu buta, merah delima, itu kan pilihannya 2 kita. Mau ketipu sendiri biar sadar itu bohong, apa cukup melihat orang yang udah ketipu bahwa itu bohong gitu. Nah, kadang-kadang kita juga bisa ngelihat orang. Berapa banyak orang yang dulu jatuh gara-gara salah ngambil langkah, nggak taunya sebab jatuhnya dia malah jalurnya ke sono, malah ketemu usaha apa, malah kayak gitu aja terus. Jadi Allah mah nggak bakal zalim. Jadi kalau pengen punya sifat gede hati sama kebaikan Allah, lihat aja yang selama ini Allah kasih ke kita. Kita dikasih bisa ngelihat, bisa ngomong, bisa denger, bisa jalan. Nah, ini kan sebenarnya udah cukup buktiin Allah itu baik. Tuhan makan ngasih kita senang teh gampang. Suruh dia jangan makan minum dari subuh. Ya, ketemu air putih maghrib senang udah. Tapi senengnya bentaran. Ya, udah kolak nyadong, gorengan nyadong nggak hilang lagi udah nikmatnya. Kita nggak bisa sholat johor, nggak bisa sholat maghrib. Jadi kenikmatan dunia itu sifatnya sementara, itu dibuktiinnya maghrib. Terus kesenangan kita sebenarnya gampang itu ya dibuktiin sama maghrib juga kan. Kalau puasa itu kan Ramadan mah kerasa bulan Ramadannya itu kalau puasa. Coba deh jangan puasa, laudoro bedanya sama bulan lain. Tapi memang hawanya berubah ya. Mungkin karena ya orang Islam lebih banyak yang ibadah, puasa malam kayaknya malam siangnya kira ada beda. Bawa anak pengen tidur, awal surga sejuk gitu, bawa anak pengen tidur. Surga kayaknya dekat kan bulan puasa, bawa anak ngantuk.
Nah kalau pengen punya timbul sifat takut ke Allah, ya lihat aja apa yang kita beri ke Allah selama ini. Ya situ baru timbul takut. Kenapa? Ya sholat ge bukan ngadep ke Allah, ada badan doang ngadep ke Ka'bah kayak gitu teh. Hati teh ibadah teh bukan karena saya hamba Allah Tuhan, masih karena kepengen ini itu, masih karena pengen takut musibah. Kalau ninggalin sholat ntar rezeki seret, sholat sholatnya ge masih belum belum sidik ya. Tapi itu dia udah mendingan sebenarnya kalau buat kita mah, orang awam mah. Ya kalau buat ahli-ahli tasawuf mah itu teh udah cacat, jelek. Kalau buat kita mah udah cakep. Udah cakep. Ya kayak ahli tasawuf mah kan ibadah pengen masuk surga ge jelek dia mah. Kenapa? Dah ibadah teh biar dapat ridho Allah. Udah jangan dipikirin mau masukin surga, neraka, mau surga ada ge, mau ora ge. Tugas kamu menyembah. Kan kata Allah gitu. Kalau kalian menyembahku karena surga, pengen masuk surga, emang kalau aku nggak nyiptain surga, aku nggak pantas buat disembah. Gitu Tuhan teh. Iya. Nah kalau kata ahli tasawuf mah jelek. Kalau buat kita mah udah bagus. Kalau kita mah doa minta surga, Pak. Allahumma inna nas'aluka ridho kawal jannah. Kan ada orang dapat ridho Allah, ada orang nyari ridho Allah. Kalau nyari belum tentu bisa jadi dia belum dapat. Atau dia lagi nyari padahal udah dapat, bisa kan? Kalau makom kita mah nyari ya udah keren. Ibadah pengen dapat ridho Allah, dapat mah belum. Itu gue udah dibanggain sama Allah. Kan dulu nyantainnya apa itu? Cewek orang demen. Ya Bang Udin. Tapi Bang Udin godain, tetap GR. Tuh dia demen banget sama gua mau. Allah itu umpamanya belum ridho, tapi itu orang nyari ridho gua, itu Allah udah bangga ke malaikat tuh, lagi nyari ridho gua. Cuman karena Allah mah pemurah, orang baru nyari ridho ge udah nih, lu lah saksiin, dosanya gua ampunin gitu. Itu cuman niat ibadah dapat ridho, gimana yang udah dapat ridho itu. Cuman kan ketahuannya kita mah Allah ridho kagaknya sama kita, kalau hakiki mah ketahuannya paling cepat itu pas sekarat, pas mati, karena ada malaikat yang datang kan. Nah, malaikat. Oh, malaikat yang ini. Ya. Ya karena ntar ada malaikat sebelum Ijroil nyampe itu yang ngasih tahu Allah resep sama lu. Allah udah nyiapin tempat yang bagus. Oh itu mati semangat. Lupa udah sama dunia, sama anak bini, udah. La khaufun alaihim walahum yahzanun, kan itu tugasnya ntar malaikat. Apa kalau bahasa Quran mah sederhana itu, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Sesungguhnya orang yang ngomong rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Nah ini buat bisa ngomong pengakuan itu kan hati. Nah kalau mulut doang kan masih bohong berarti. Tuhan saya Allah. Ketika kita sebut Tuhan saya Allah, berarti dia kudu redo sama keadaan dirinya. Kenapa? Karena ketika dia bilang Tuhannya Allah, berarti dia harus redo Allah yang ngatur hidup dia, yang ngatur rezeki dia, sehat sakit dia, susah seneng dia. Rabbunallah. Jadi kalau kita kan kalau ditanya siapa Tuhanmu? Allah. Itu sebenarnya malah lagi ditanya siapa yang ngatur hidupmu, siapa yang menciptakan kamu, siapa yang naker rezekimu, siapa yang ngasih kamu sehat dan sakit? Allah. Karena Tuhan kan udah jadi bahasa apa? Bahasa Indonesia. Robun teh. Asalnya Robun makan ngurus. Makanya ada kalau di sekolah itu kuliah itu tarbiyah. Itu pendidikan, ngedidik kan ngurus. Tarbiyah, Robun. Sumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Nah istiqomah ini ulama tafsirannya banyak. Ada yang bilang dia mati bawa iman, itu istiqomah. Ada yang bilang istiqomah itu ketika hidup dia azam, pengen ngerjain perintah Allah, jauhin larangan Allah, itu istiqomah. Kalau kita kan istiqomah biar baca kulhu
Tiga balik habis sholat kudu istiqomah. Enggak, itu mah istiqomah sempit. Kalau istiqomah luas mah itu Tuhan saya Allah. Udah dia sadar itu terus. Ada apa-apa, Allah Tuhan saya. Sampai mati bawa iman. Istiqomah itu. Nah, ntar kalau orang udah bisa begitu, lama-lama tatanazzalu alaihumul malaikat. Ntar malaikat turun. Nah, potongan awam rata-rata mendapat kesempatan malaikat turunnya itu pas sekarat. Qalu alla tahobu wala tahzanu. Ntar malaikat itu ngomong apa? Alla tahobu wala tahzanu. Kamu jangan takut apa yang akan kamu jumpai. Kan mau mati. Karena kebayangan kita kalau mati di kuburan dewek-dewek, gelap, badan busuk, ruh gimana nasibnya. Tapi kata malaikat, Allah tahobu, jangan takut. Karena yang ngomong malaikat jangan takut, hilang takut. Wala tahzanu, jangan sedih apa yang kamu tinggal. Anak, bini, harta, urusan. Wala tahzanu. Oh, karena yang ngomong, yang diutus malaikat yang ngomong, berarti dari Allah. Hilang lagi ketakutan. Anakku makan apa? Bini gue ntar kawin lagi. Itu hilang. Wala tahzanu. Allah tahobu wala tahzanu. Baru wabshiruhu bil jannah. Kasih dia kabar gembira tentang surga. Ntar balasan lu surga. Oh, udah nyengir mati gitu. Wah, malaikat nyampe terus dicabut. Nah, paling itu. Tapi kalau buat orang-orang yang ketika masih sehat, masih seger, dia rohaninya udah kuat, udah nanti ada bahasan-bahasan itu di sini. Hatinya udah ma'rifat ke Allah, nggak nungguin mati. Kan kalau kata Ibnu Arabi, kalau selain Nabi, manusia biasa, mau wali mau apa, itu kalau peluang ketemu malaikat tetap ada. Bisa aja dia dapat suaranya tapi nggak dapat wujudnya. Bisa aja dia dapat wujudnya tapi nggak dapat suaranya. Dia ketemu malaikat, tapi malaikatnya bisa diem. Atau dia nggak ketemu malaikat, tapi suaranya dia dapat. Karena nggak kuat katanya kalau selain nabi-nabi. Ketemu malaikat ngobrol. Nah, kalau kayak nabi-nabi kan turun malaikatnya nggak nungguin sekarat, udah pada naik turun ke nabi. Kayak Nabi Muhammad, Jibril itu berapa ribu itu turun ke nabi. Kan ke nabi-nabi lain semua bisa dihitung. Jibril turun ke Nabi Musa berapa puluh kali, ke Nabi Adam berapa kali, ke Nabi Nuh berapa kali, ke Nabi Muhammad tuh berapa ratus kali apa berapa ribu kali, paling banyak ke Nabi Muhammad. Kita kan masih sekarang belum. Tapi mungkin nggak? Mungkin. Ya, tapi tetap bukan Nabi, Pak. Karena bukan wahyu yang turun. Bukan Jibril. Nah, itu ntar disebutnya udah alam apa? Alam malakut. Kan alam ini kita alam mulki, alam syahadah. Bisa ngelihat punan, matahari, bulan. Alam mimpi aja kan udah unik. Gimana alam asror, pengalaman spiritual orang-orang itu. Coba para wali itu kalau pengalaman dia diceritain semua, ini yang denger juga nggak bakal bisa percaya. Nggak percaya. Jadi fitnah doang. Jadi ada juga orang-orang yang ketika masih hidup kayak potong-potongan kelas-kelasnya Abdul Qadir biasa saja, jauh sama mati dia udah seneng aja, udah surganya udah kelihatan. mereka kalau kita kan paling cepet ntar sekarat, kecuali ada yang dijadiin wali nggak kudu nungguin sekarat, itu paling cepet kita sekarat kalau orang-orang biasa. Tapi kalau ntar makomnya bisa aja dikasih kesempatan itu kan. Rubama apa daka pilail, ini yang belum ya? Sampai sini ya kemarin. Rubama apa daka pilailil qabdi malam tastapidhu fi isrokin naharil basti. Udah ini ya? Kemarin ya? Terkadang lebih berguna untukmu adanya kesempitan-kesempitan. Ini diumpamainnya kesempitan itu malam. Kesempitan itu bisa sakit, bisa masalah banyak, bisa apa?
banjir. Jadi bisa jadi hal-hal begitu itu lebih bermanfaat. Malam pas tapi duhu fi isrokin naharil basti, dibandingkan apa-apa yang kamu tidak bisa ngambil manfaat ketika luang. Ya kan kayak contoh kemarin apa? Punya duit di rekening 2 miliar, sok doa minta rezeki lancar sama Allah. Lah kurang. Dikasih sehat minta sehat. Ya Allah sehatin badan saya. Beda kan kalau lagi dikasih sakit, ya Allah sehatin saya. Nah itu kan berarti kadang-kadang kesulitan itu, kobdu itu lebih berguna buat kamu dibandingkan kesenggangan gitu. Ya karena banyak orang bisa doa nangis itu ketika banyak masalah. Harusnya dia nggak kudu nungguin banyak masalah, bisa doa nangis kudunya. Tapi kan kayak kita mah susah. Tapi ujungnya ya la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Tapi kamu nggak tahu mana yang lebih berguna buat kamu. Akhirnya kan tetap gitu. Nah itu makanya saya sering ngomong jangan nantangin ujian. Gitu. Karena bisa jadi kalau pas diuji udah kuat enggak. Ya kayak ya Allah jadikanlah saya orang yang sabar. Siap-siap ya, banjir segitu mah kecil. Ada yang bilang Sabar. dikasih diibu ya udah lagi banjir. Jadi artinya ada juga orang-orang yang itu yang karena dikasih karunia banyak malah jadi soleh. Ada orang yang dia jadi solehnya itu kalau dikasih beban, masalah. Jadi kita nggak tahu. Syukur-syukur kita mah jalur enak. Gitu. Cuman kan inget kaidah dulu lagi. Kalau cara kamu nggak bisa ngadep Tuhan cara baik-baik lewat nikmatnya, kamu akan diseret dengan musibah-musibah. Biar nyamperin dia. Karena nikmat sama musibah itu kalau ulama-ulama tasawuf ngelihatnya sama. Dua-duanya itu narik kamu ke Allah gitu. Kan kalau itu ada dulu ulama tasawuf itu Ibrahim bin Adam sama Ibrahim Al-Khawas. Kalau Ibrahim bin Adam dia itu resepnya maafin orang. Jadi kalau udah disakitin orang dia mah dimaafin, didoain orang itu biar jadi soleh. Kenapa? Ini dia begini karena belum terbuka pintu hatinya. Doain sama Allah, terjadi soleh. Dia mah pemaklum Ibrahim bin Adam. Kalau Ibrahim Al-Khawas itu ngamukan. Ini orang begini karena belum kena batunya. Jadi dia mah pernah bikin buta orang, bikin kemper orang, tapi itu orang akhirnya jadi soleh. Kenapa dia begini? Dia ini karena tangannya merasa kuat. Ini kudu dikejar lemah ya. Biar ntar sadar dia tuh lemah. Jadi dia mah itu torekotnya dua-duanya beda itu Ibrahim bin Adam sama Ibrahim Al-Khawas. Nah itu ntar biasanya dipakai sama kiai-kiai itu. Ada orang yang kiai itu nggak mau minta nyumbang apa enggak, sengasihnya dia tahu ngasih syukur. Ada yang dia mah kudu dipinta. Nah itu bisa torekot dia berdua itu. Dia mau pakai Ibrahim bin Adam atau Ibrahim Al-Khawas. Tapi kan kalau yang begitu mah kalaupun minta tujuannya itu bukan buat dia, buat niat kebaikan orang itu. Ya kalau kita mah kan minta emang buat kita, bukan penting kebaikan buat dianya. Jadi kadang-kadang orang itu bisa dapat ma'rifat itu karena apa? Karena kesulitan-kesulitan tadi. Akhirnya dia mau zikir, mau puasa. Di situ ntar malah datang nur-nur tadi itu. Kalau kita mah
Orang tua dulu itu sering bahasa gitu kalau ngeliat anak malas tahajud, malas zikir, belum ngerasain loh. Bapak tuh kalau ngomel gitu, belum ngerasain, tar loh. Iya kalau udah ngerasain buntu, baru lu genting perut, baru lu rajin bangun, Karena pandangan orang-orang tua kita yang awam itu ngelihatnya, lu tuh baru mau bangun malam, mau zikir, mau wirid, mau puasa, kalau udah dijeblok masalah, belum loh, gitu. Jadi kudunya mah kan bisa begitu teh, jangan kudu nungguin itu, kudunya mah. Tapi kebanyakan kita digituin dulu baru rada soleh, ada itu terbiasa jalan keluarnya udah dapet kayak balik lagi biasanya mah. Udah Tuhan mah pemaaf, oke, ya, tarik lagi, dikasih kesempatan lagi. Makanya ada bahasa orang itu, sakit parah udah mau mati, kalau dikasih kesempatan hidup, lihat kalau dia jadi solehnya bagus hasil kemarin, kalau dia tetap jelek ntar yang kedua bisa langsung mati. Jadi udah dikasih apa? Waktu, kesempatan. Wa mataliul anwar al qulub wal asror. Ini mah statement ya. Tempat munculnya cahaya itu hati dan kedalaman hati, sanubari asror. Di situ apa artinya? Relung hati. Relung batin yang lebih dalam lagi. Hati kan masih ada dalamnya. Kan kita tuh kolbun, puad, sodrun, kolbun, puad, lubun. Nah itu ntar di dalamnya itu asror-asror itu di dalam kolbun. Jadi tempat munculnya nur itu munculnya dari hati. Jadi kalau sumber nurnya dari mana? Dari wirid. Disebutnya warid. Jadi akibat wirid datanglah warid. Warid ini yang bikin hati itu bercahaya. Semakin kuat wiridnya, semakin gede cahayanya. Kalau keterima. Karena kan orang amal itu ada dua, ada amal keterima, ada amal ketolak. Jadi bisa jadi orang amalnya banyak, kualitasnya jelek. Ada orang amalnya dikit, kualitasnya bagus. Ntar di akhirat itu mainnya main kualitas, bukan main kuantitas, kualitas. Coba, kan banyak hadis-hadis Nabi itu. Ada orang datang bawa pahala sholat, puasa, zikir, lemparin pahala ke mukanya, lemparin dia ke neraka. Kan kuantitasnya mah banyak, kualitasnya ora. Oh di sini mah tempat keluarnya cahaya maknawi. Kalau ini kan lohiri, matahari lohir, cahayanya yang diterangin itu perkara-perkara yang lohir. Jadi yang nampak itu terangnya sama perkara yang nampak. Yang nampak itu diterangin sama perkara yang nampak. Tapi kalau batin, pemahaman, ma'rifat, itu yang nerangin itu maknawi, hati. Makanya kalau mau ngetes keyakinan ke Allah mah yang paling cepat itu tahajud sih. Rajin tahajud itu cepat ngetes keyakinan, karena keyakinan itu kan keyakinan kita itu nambah sama kurang. Nambah kurang. Kalau di sini digambarinnya nujum. Jadi kan kalau dunia ini diterangin sama tiga, cenah. Bintang, bulan, matahari. Bintang ini ilmu. Kalau matahari kalau bulan di sini makrifat. Kalau matahari di sini tauhid. Jadi kalau halal begini sebenarnya kalau diceritain juga sulit kita pahamin, karena dia mah harus alam-alam nyicipin ini. Belum pada nyicipin. Jadi ntar nggak aneh kenapa wali-wali itu umpamanya seucap nyata cidu metu sono kemarin dia, karena hatinya udah suruk silo.
Nah ini nurun mustaudaun fil qulub, cahaya yang ditaruh di hati, madaduhu an-nurul warid min khazainil ghuyub, suplainya, suplai sumbernya itu cahaya warid dari simpenan-simpenan gaib. Jadi yang gaib itu kan banyak, malaikat, alam ruhani. Jadi kan karena Allah gaib, jalan menuju Allah pasti banyak melewati kegaiban-kegaiban. Jadi pasti ada pengalaman-pengalaman spiritual, nggak kering. Nurun yaksipulaka bihi an asarih, ada cahaya yang dengan cahaya itu kamu bisa ngelihat benda-benda, karena ada lampu, ada terang, bisa kelihatan kan, adanya matahari kelihatan benda-benda. Kalau gelap nggak ada yang bisa dilihat. Jadi kenapa kita bisa melihat kalau ilmu fisika kan gitu, karena ada cahaya. Wa nurun yaksipulaka bihi an ausofi, dan ada cahaya yang dengan cahaya itu kamu mengenal sifat-sifat Allah. Nah kalau cahaya yang bisa mengenal sifat Allah, ini mah cahaya yang sumbernya dari hati, ini yang gak bakal padam. Ini yang nyala terus mah cahaya keimanan, la ilaha illallah, Allahnya kuat, imannya kuat. Cuman cahaya la ilaha illallah ini manusia itu susah lihat, paling kita mah bisa ciri. Tapi kalau bangsa halus kayak jin, setan, ini ngelihat. Jadi dia mah ngelihat orang itu boleh lu pakai sorban belipet, boleh pakai gamis, kalau imannya kendor ke Allah, redup. Ya boleh tuh orang pakai kaos singlet, boleh tato juga, imannya kuat ke Allah, silo dia gitu. Jadi nur ini yang mereka lihat. Baik kan ada orang, kalau ada orang kesurupan udah sebut aja nama gua tuh pede itu orang. Kenapa? Karena nurnya tadi udah kuat. Pas disebut dia itu orang atau jin kabur. Tes besok kalau kesurupan sebut namanya. Kalau nggak kabur ya segitu. Gitu. Jadi gimana kalau besok ada kesurupan? Kan temen banyak. Tes satu-satu. Gue bilang nama Rizka lu. Wah belum keluar. Pak Hadir orang juga. Atau gue waduh. Jadi nur ini yang kekenalan mah sampai ke alam malakut ke langit ke. Nah bahkan pahala-pahala itu dia amal-amal ibadah, andai kata pahalanya itu bisa didohirin, itu ya wujudnya nur tadi, cahaya. Kalau kita ada cirinya itu paling kalau manusia itu ada orang kata Nabi yang kalau kamu melihat dia mengingatkan kamu kepada Allah. Ada kita ngelihat orang itu yang bawaannya pengen bener, cuma ngelihat doang. Kan ada juga orang yang pas kita ngeliat dia yang keingetan janda. Ada yang kayak kita kalau ngeliat dia itu ambisi sama dunia, itu jejak-jejak rekam. Jadi awalnya itu nur Islam, kita nyetak itu nur Islam. Nur Islam itu dari mana datangnya? Ya dari itu, sholat, zikir, puasa. Itu karena amal-amal apa? Zahir. Amal zahir itu mah wirid, baca sholat itu amal zahir. Kalaupun dapat nur, baru nur Islam. Naik lagi udah ke hati. Nah ini baru nur iman. Hati. Jadi kalau nur iman itu pindah ke kolbun, hati. Yang diperiksa udah hati. Karena amal itu kan, apa itu amal? Amal itu kan gerak. Amal itu gerak. Gerak ada dua, ada gerak badan, ada gerak hati. Makanya ada amal zahir, ada amal batin. Kalau amal zahir ini bisa dilihat mata. Maksiat bisa dilihat, ibadah bisa dilihat, sholat, zikir, amal zahir, ngaji, amal zahir, itu. Nah,
naik lagi ke amal batin. Kalau amal batin hati. Nah ini mah kudu sering meriksa. Umpama kita lagi dewek-dewek, kecil hati, besok gimana gue hidup ke depan. Nah kotor dah hati itu. Astagfirullahaladzim. Fawadtu amri ilallah. Saya serahin urusan saya sama Allah. Itu bersihin hati. Bisa jadi gini, periksa hati kita. Ada nggak orang yang kita harapin celaka? Orang usaha lagi maju, kita harapin bangkrut. Astagfirullahaladzim. Hasud deh itu. Jadi dikasih kaya itu nggak ngambil dari rezeki kita, dari Allah. Kok kita yang ngarepin dia bangkrut? Nah itu udah amal-amal apa tuh? Amal hati. Ini yang disebut hati bersih sama hati kotor. Jadi kalau hati kita masih kotor, mah ya susah. Masih nggak. Nah salah satu ngikisnya itu pakai amal zahir. Kayak banyak zikir, banyak wirid, ntar ngebantu nonjok ke hati. Nah ntar hati amaliyahnya lagi, kayak itu tadi meriksa. Makanya kita sampai sekarang kan belum ada yang jadi wali. Ya, hatinya kotor. Makanya ada ulama ketika ditanya apa itu tasawuf. Tasawuf itu jim ha ho, pindahin titik ho ke jim, jim ke ho. Berarti mah ho jim ha, ho ha jim. Ho taholi nafsaka anil ahlakil madmumah. Bersihin apa ahlakmu dari ahlak tercela. Kan periksa. Ya, hasud masih ada, dengki masih ada, dendam masih ada, ngarepin orang sial masih ada. Ya Allah. Ya itu aja belum bersih. Ntar kalau itu udah bersih, tahalin nafsaka bi ahlakil mahmudah. Hiasin, isi pakai ahlak terpuji, syukur, tawadu, sabar, qanaah, nrimo, ora ono popo anu. Nah baru tajalli rabbaka amamak, baru Tuhanmu jelas ada di depanmu. Bahkan kalau dalam ilmu tasawuf gitu, enggak bakal orang nyampe ke Allah kalau di hatinya masih ada kepengen maksiat. Niat maksiat. Nah kita mah belum nyampe niat maksiat masih ada. Kan kita mah nggak korupsi karena nggak punya kesempatan. Wah juga kalau di situ mah itu, waduh ternyata udah gede. Cuman kan kembali lagi ke kaidah tasawuf. Kalau kamu nyampe ke Allah nungguin kamu bersih dari akhlak tercela, kamu nggak bakal nyampe kepada Allah. Gitu. Jadi bagaimana tuh? Kalau kotor orang bakal nyampe ke Allah, tapi kalau ngarepin membersihin hati biar nyampe ke Allah, kamu nggak bakal bisa nyampe ke Allah karena hati kita nggak bakal bersih. Tapi kalau Allah mau orang itu wusul ke dia, Allah yang bersihin hati. Dosanya lah diampunin, hatinya lah dikasih dingin sama dunia. Ada wirid-wirid apa yang orang itu nggak sadar hatinya udah dikasih dingin sama dunia. Akibat efek zikir, katanya Allah kasih karunia, orang kepengen deh. Bukan nggak punya, tapi hatinya dingin. Ya. Itu bisa begitu. Kalau kita mah kan udah orang ada, tapi kepengen gede. Kalau mereka mah ada, kepengennya enggak. Kan yang kesirian sama barang kita mah orang yang kagak punya barang kayak kita. Kita mah yang udah punya barang biasa baik. Jadi ini mah teori-teori apa? Tasawuf, teori-teori perwali, wali-wali kayak begini. Ini kan yang ngarang wali. Udah yang baca wali, karena yang baca kita tuh begini. Makanya sama ya kadang-kadang ada cocok, ada kagak. Umpamanya kalau pengen rezeki lancar datang ziarah ke anu, itu kadang-kadang saya tanya balik, oh begitu Tuhan pengennya? Tahu itu ada di ayat berapa itu? Quran hadisnya ada itu. Oh begitu Tuhan teh. Iya Tuhan punya skenario begitu. Enggak. Itu membuat dagangan embeng ya. Kalau mau anu jarah kita anu. Pengen jalan-jalan ya. Jarah mah jarah be. De jarah mah tujuannya ingat mati.
silaturahmi sama yang udah mati. Ada yang dijarain wali mah nggak ada yang cinta dunia. Kita datang ke situ mintanya, waduh, kata dia, di jalanan kayak baunya udah busuk, kata dia, pergi ah. Walinya kayak orang. Tapi kalau niatnya ziarah umpamanya tuh ya karena disuruh sama Nabi, biar inget mati udah bisa jadi walinya dikasih resep ini ke dia teh. Bisa jadi ntar Allah yang balas mah gitu. Tapi kalau niatnya udah itu, dia mau juara game niatnya jelek. Ya datang ke makam wali kan orang mulia. Kita datang itu bawa banyak dosa, bawa banyak kejelekan. Kudunya mah jalannya ge malu, nunduk, takut-takut kita nyampe ke wali, jangan marah ya. Bau saya busuk ya. Kadang-kadang datang ziarah teh pede gitu. Tahu dipandang apa kagak. Nanti kalau udah amal hati, baru itu hilang riaknya, hilang apa, ujubnya, baru bisa ikhlasnya. Ntar baru makom ihsan ketiga. Makanya kalau dalam orang-orang tasawuf, orang-orang tarekat itu biasanya ilmu mah dikit, teori mah nggak kayak kita gini ya. Dia memang disuruh tirakat, awas, umpamanya bersihin hati, ini sifat jelek, ini sifat baik, kalau masih ada bersihin, sok tirakat, sila, zikir, wirid, nyebut Allah, jangan sampai putus. Kenapa? Karena tuntutan itu pemahaman maknawi mah datangnya ke hati. Ntar dia ngerti, ntar kamu kenal sama Tuhanmu, kenal sama Allah, Allah itu bagaimana lewat itu. Kenal sendiri. Kalau kita kan kenal masih lewat teori-teori. Nah, kalau wali-wali kan resep sama kholwat sendiri. Kita ki harus latihan, jangan pengen banyak orang baik, itu harus nyari dewek, nyepi 3 hari, 2 hari. Kenapa? Ntar kalau udah mati orang kaget. Sering dewek. Jadi belajar ke Allah, karena dia udah mati, ntar yang diarep-arep cuma Allah doang. Jadi kalau udah ngarepin ke Allah, bisa aja temen dikeja inget, dikeja doain. Temen dikeja inget, ngirimin Fatihah. Temen punya duit 2-3 ribu, sedekah, pahalanya buat temen saya, siapa yang ngingetin? Allah. Nah, akhirnya berharapnya ke siapa? Allah. Kalau berharap ke temen, lalu ngapa ke dia? Gua ke jore inget pisan. Jadi kayak kita tuh kayak takut berharap ke Allah teh. Jadi lebih gede berharap ke apa? Iya, padahal mah semuanya ada di genggaman Allah. Itu kita itu. Sampai sekarang kita ya begini-gini aja. Nggak, ntar pada jadi wali. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu kafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Waghfir ya Allah li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.